Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita berada di kediaman beliau, Ketua Umum Nahdlatul Aulia di Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, dan di Kota Depok. Dan semoga pertemuan dengan Ketua Umum Nahdlatul Aulia, beliau adalah Kiai Haji Khotibul Umam atau biasa dipanggil Gus Umam atau Kang Umam. Semoga pada jumpa kali ini, bincang-bincang pada kali ini akan memberikan kemanfaatan untuk masyarakat Indonesia secara khusus dan untuk dunia. Karena Nahdlatul Aulia ini adalah saat ini sedang diperbincangkan begitu viralnya yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih, selamat malam Pak Wali. Saya kira kita akan bahas tentang Nahdlatul Aulia. Jadi kenapa saat ini Gus Umam memberanikan diri melalui Nahdlatul Aulia ini adalah sebuah organisasi yang menurut saya sangat fenomenal, nyeleneh kalau saya katakan. Di sini sudah ada, kalau saya lihat logonya persis seperti Nahdlatul Ulama. Ini pasti nanti akan menjadikan sebuah pertanyaan buat saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Aulia ini yang mestinya adalah kayak Gus Umam sendiri, ini dari Nahdlatul Ulama. Gimana kok sampai ada berdiri Nahdlatul Aulia ini, Gus? Ya, matur nuwun Gus Hayat. Ketinggalan ini malam Jumat ini kerawan tamu agung dari Banjarnegara. Ya karena saya sengaja memilih malam Jumat Kliwon agar tambah keramat gitu. Ya, jadi saya dipanggil Umam aja atau Mas Umam ya. Iya. Karena di Jawa Tengah itu sebenarnya nggak ada tradisi Gus ya. Gitu ya. Nggak ada tradisi Gus itu Jawa Timur. Mas Yo, kebetulan bapak saya tuh bukan kiai juga, cuman Hizbullah aja. Tapi kan kalau saya lihat di profilnya itu seorang tokoh besar namanya Singadipa. Kalau bahasa wetannya itu Singodipo ya. Iya. Bahkan memiliki seorang paman, Kiai Muzni, yang ketika itu adalah getol memerangi Belanda, Iya, ketika seorang kiai besar di daerah Banyumas. Iya, betul. Hampir semua orang di Kerasdinan Banyumas dan Kedu Pekalongan mengenal namanya Kiai Muzni. Jadi, Ya, itu mbah saya. Mbah ya? Ya. Oh, ya. Persisnya itu kakaknya mbah saya. Mbah saya itu Iya, iya. Samiro, itu adiknya mbah Muzni. Ya, alhamdulillah ya. Ya masih saudara dengan Gus saya juga, karena putrinya mbah Muzni nanti menjadi istrinya Kiai Basuni ya. Iya, Kiai Basuni. Kiai Basuni ya. Jadi kita masih satu satu marga Singadipa. Satu terah ya. Atau terang. Ya, kemudian saya ini cuma menjalani ini Gus, menjalani tugas ya. Jadi yang dapat isyarah untuk mendirikan Nahdlatul Aulia itu Kiai Haji Sirajuddin Ilyas. Nah, itu beliau seorang kiai aslinya Pujon, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Malang. Ya, Malang. Cuman sejak tahun 2000 beliau itu dipaksa untuk tinggal di Jakarta, dan sekarang berkediaman di Bekasi. Iya, iya. Persisnya tahun 2006 itu teman-teman yang ikut Gus ini, jamaahnya atau teman-temannya itu amalia di satu tempat di Pangeran Sambernyowo, naik sedikit itu sebelah kiri ada disebutnya Gunung Geger. Iya, iya. Gunung Gambar, mohon maaf. Gunung Gambar. Gunung Gambar. Iya. Gunung Gambar ya. Daerah mana itu Gunung Itu Gambar? Gunung Gambar itu samping makamnya Sambernyowo. Oh, Pangeran Sambernyowo ya. Pangeran Sambernyowo. Iya, iya, iya. Berarti Solo ya. Ya, Tapi persisnya di daerah Imogiri kan. Imogiri ya. Dekat situ. Ya.
Nah itu mendapat isyarat suruh mendirikan Nahdlatul Aulia. Nah dari mana asal usulnya Nahdlatul Aulia? Sebenarnya dari hadis yang menyatakan Kanjeng Nabi dawuh kun ma'allah. Jadi dadio sira kabeh ma'allah, bersama Allah. Fa'ilam takun, kalau belum bisa bersama Allah, fakun ma'aman, maka bersamalah orang karena ma'allah yang sudah bersama Allah. Wadzalika yusiluka ilallah, dan kalau kamu begitu, maksudnya bisa bersama orang yang bersama Allah, itulah yang menunjukkan jalan ke Allah. Iya, iya. Nah, yang menunjukkan jalan ke Allah yang sudah pasti itu satu adalah para nabi, para rasul. Iya. Nah, yang kedua para wali, yang ketiga para ulama. Nah, itulah tiga golongan yang ditugaskan Allah mengajak masyarakat atau mengajak umat menuju kepada Allah. Iya. Nah, menuju kepada Allah tentu nanti pelajarannya adalah pelajaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pelajaran tauhid. Nah, di Indonesia ini sudah dikasih sama Allah dua organisasi sama-sama mengajak ke Allah. Satu Nahdlatul Aulia yang didirikan 1926 oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan para ulama. Nahdlatul Ulama ya. Nahdlatul Ulama. Iya, iya. Nah, itu organisasi yang hakikatnya mengajak ke Allah. Iya. Nah, kemudian bahkan sebelumnya 12 atau 19 berapa sudah berdiri organisasi yang tawasulnya langsung ke nama Nabi, namanya Muhammadiyah. Muhammadiyah ya. Itu kan berarti langsung ke jalur Ambiya. Iya, ada iya. jalur Ambiya, ada jalur ulama. Nah, di tengah-tengahnya ini nggak ada. Lah ibarat kita ke Allah mestinya kan tidak lompat dari harus melalui yang dicintai oleh Allah ya. Baru aulia, baru ambiya kan gitu. Iya, betul. Nah, betul. itu ilmiahnya begitu. Jadi berdasarkan hadis itulah kemudian singkatnya Gusti, nama panggilan akrabnya Kiai Sirajuddin Ilyas itu mendirikan Nahdlatul Aulia. Jadi sudah lama, sudah 15 tahun yang lalu. Oh, 15 tahun ya. 15 tahun yang lalu. Baru diresmikan tahun 2021 ini. 2021 pada bulan Juli itu mendapatkan surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM, Ya. Pak Yasona Lauli, sebagai sebuah perkumpulan Jam'iyah Nahdlatul Aulia. Apa dengan berdirinya Nahdlatul Aulia ini oleh kalangan kiai, para ulama tidak dijadikan nanti sesuatu yang nyeleneh gitu, seperti itu gimana? Ya, sebenarnya bayangan umumnya, ya mohon maaf ya kepada para seluruh ulama-ulama dan para kiai seluruh Indonesia, bahwa masyarakat memang mengenal wali itu adalah Wali Songo kan. Iya. Salah satunya figurnya seperti yang tergambarkan dalam lukisan di makam wali-wali. Makam wali-wali atau bahkan di film ada pernah juga film Wali Songo gitu. Nah, padahal di dalam wali itu bukan hanya para yang kita rujuk sebagai wali 9 itu, tapi banyak sekali bahkan di setiap daerah di Nusantara ini itu berdiam para aulia Allah yang mastur maupun yang masyhur. Nah, sementara di dalam, jadi bayangan masyarakat itu sesuatu yang tak terjangkau. Wali itu tak terjangkau. Nah, ini yang saya kira perlu dijelaskan, bahwa di dalam diri manusia, apalagi ayatnya juga jelas, semua orang itu seharusnya, karena Quran adalah hudal linnas, menjadi petunjuk semua manusia, maka bisa mengikuti jalan menuju kewalian, atau minimal kita membangkitkan jiwa-jiwa aulia yang ada dalam hati nurani para umat sak dunia, bukan hanya Indonesia. Kanjeng Nabi bilang itu ada 24 tangga ya, mulai dari tangga Nas, Basar, Sifatul Insan, Datul Insan, kemudian
syariat, toriko, kemudian hifdzul Quran, Iya. kemudian ada mursyid, di atasnya mursyid, kemudian ada alam apa namanya basyariah, ada insaniyah, bahkan dalam diri manusia ada alam hayawaniyah, syaitoniyah, kemudian alam malakutiyah, kemudian kamu tahsil, kamu musyahadah, kamu tahsil, kamu fasil, musyahadah, dan seterusnya sampai ke terakhir Jabarut, tauhid tauhid. adalah Allah. Jadi ini sebenarnya isinya Nahdlatul Aulia itu adalah mengajarkan orang, mengajak orang manusia untuk kembali ke Allah, ke Iya. tauhid ya, Iya. dengan dasar zikir. Nah, apa manfaatnya buat bangsa? Ya kita berharap para jamaah Jamiah Nahdlatul Aulia ini dengan kebaikan moralitas masing-masing itu bisa membawa bisa ikut serta di dalam membangun masyarakat bangsanya, kan gitu. Nah, Nahdlatul Aulia ini banyak sekali toriko, Iya. para khalifah atau para mursyid juga berkumpul Iya. di sini. Semua itu intinya mengajak kepada Allah intinya. Iya, gitu. iya. Nah, Terus ini kok muncul tiba-tiba, ini kan menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama ya. Kemudian tiba-tiba deklarasi berdirinya adanya Nahdlatul Aulia. Jangan-jangan Nahdlatul Aulia mau menyaingi Nahdlatul Ulama. kita ini ibaratnya organisasi itu bisa juga menjadi mensupport, ikut membantu program-program Nahdlatul Ulama yang mungkin sebagian tidak bisa tertangani gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ini sebagai rencana pesaing Nahdlatul Ulama nggak benar ya? Nggak benar ya? Nggak benar. Dan saya sendiri sebenarnya cuman ini aja dipaksa untuk jadi ketua umum gitu. Sebenarnya yang punya tugas katakanlah dari Allah atas dasar isyarat langit gitu, itu kan Kiai Sirajuddin Ilyas. Nah, karena tidak mungkin orang berjuang sendirian, seperti halnya para wali itu menjadi sukses dulu karena berorganisasi, maksudnya berjuang bersama-sama. Maka Jamiah ini sama sekali tidak akan menjadi pesaing organisasi manapun. Ada wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang sepenting seperti itu ya, memberikan sebagai utusan untuk memberikan kerahmatan untuk alam. Kita Gitu sekedar ya? menyampaikan sejelas-jelasnya. Apakah umat itu menerima atau tidak itu sebenarnya itu Allah nantilah yang ngatur gitu. Karena yahdillahu ma yasha wa yudhillu ma yasha. Allah yang ngasih petunjuk, ya Allah yang memberikan orang itu menjadi terserah juga Allah gitu. Tapi yang penting kita mengajak semua orang, semua penganut agama untuk kembali kepada Allah. Oh iya. Itu intinya sebenarnya di situ Nahdlatul Aulia. Ya. Di Indonesia itu udah ada berapa provinsi? Untuk di Indonesianya? Tidak berdasarkan provinsi sebenarnya, masih berdasarkan di mana tempat tinggal para pengurusnya. Nah, jadi kita baru ada 14 wilayah. 14 wilayah ya. Wilayah mulai dari Lampung sampai dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Banten. Baru kalau jadi tidak pendekatan teritorial provinsi dalam bangsa Indonesia ini enggak, tapi berdasarkan para pengurusnya tinggal di mana gitu. Dan saya dengar katanya udah ada cabang di Madinah, betul? Ya, cabang di Madinah, dan memang tugas atau istilahnya di ujungnya juga yang dapat isyarat ini, Gustin ini dapat perintah lah istilahnya, itu juga ujungnya tinggalnya beliau di sana. Kenapa dipilih Madinah? Madinah sebagai basis perjuangan Kanjeng Nabi itu akan menjadi lebih istilahnya ya, lewat jalur yang pernah dijalani oleh Kanjeng Nabi. Ngomong-ngomong, yang boleh masuk nih bergabung di dalam Nahdlatul Aulia itu kelompok atau golongan atau siapa itu sebagai? Yang penting masih manusia, Mas. Masih manusia ya? Iya. Oke, semua manusia boleh bergabung dengan Nahdlatul Aulia ya. Tidak berdasarkan
suku, ras, agama, Iya. golongan gitu. Terus kalau ada orang nih, Nahdlatul Aulia, kalau ada orang yang bilang, jangan-jangan Nahdlatul Aulia mau mendirikan negara di dalam negara gitu, gimana kira-kira? Kita itu menjadi rahmatan lil alamin Iya. ketika kita amaliyahnya itu menganggap dan memandang seluruh manusia itu sama di hadapan Allah. Oke, Ya, iya. itu pertama, sehingga seluruh perjuangan itu menjadi berhasil kalau dia tidak berhenti bahwa seluruh makhluknya Allah itu ya bagian dari yang dikehendaki Allah diperjalankan oleh Allah menuju Allah. Tinggal apakah manusia ini masih ingat nggak kepada tujuan awalnya, alastu birabbikum qalu bala itu syahidna. Nah, karena itu semua manusia tidak memandang agama, sebenarnya di dalam hatinya itu pasti ada Allahnya. Ada Allah ya. Pasti, hanya saja kemudian setiap saat karena Allahnya dihilangkan, tidak ada zikirnya, kemudian perbuatannya juga membuat Allah itu hilang dalam hati kita karena terciprat noda-noda terus-menerus tiap hari, sehingga terketutup Allahnya itu. Iya. Itu semua manusia tidak memandang agama. Karena tauhid itu kan wahadai wahidu tauhidan. Iya. Siapa yang mengesahkan Allah dalam kehidupan setiap saat, itulah yang disebut orang berahli tauhid. Nah, kalau sudah orang ahli tauhid, maka dia hidup dimanapun itulah tempat tinggalnya. Maka tidak pernah ada orang tauhid mengimpikan membuat satu komunitas yang eksklusif, apalagi membuat sebuah negara sendiri. Iya. Orang tauhid tidak hidup di negara sesekuler apapun. Orang tauhid ya. Orang tauhid itu. Iya. Karena semua hanya biidznillah, hanya beda karena sama Allah. Orang syariat pasti, waduh, lu golongannya apa nih? Nah, ya. Amaliyahnya pakai kunut apa enggak gitu. Atau amaliyahnya Pakai sayyidina apa enggak? Gitu. Selawatnya. Nah, itu kalau masih berada di level yang serba konflik. Iya. Level syariat itu kan ya mohon maaf kadang-kadang justru menciptakan banyak konflik kan. Begitu ya. Nah, kita harus naiklah sedikit-sedikit Gus. Begitu ya, level ya. Ada. Jangan di syariat terus lah. Ini konflik terus. Betul. Oke, pada malam hari ini alhamdulillah ini kita mengawali bincang-bincang dengan Ketua Umum Nahdlatul Aulia yang insya Allah nanti kita sambung lagi silaturahim lagi ke kediaman beliau Kiai Haji Khotibul Umam atau yang mau disebut Kang Umam, karena di Jawa Tengah katanya tidak biasa dipanggil Gus, yang ada di Jawa Timur maka kita panggil Kang Umam pada malam hari ini. Beliau ini semoga kita semua yang tergabung di dalam Nahdlatul Aulia semoga menjadi orang yang semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, semoga kita semua dikasih panjang umur, COVID-19 segera hilang dari bumi pertiwi Indonesia dan dunia ini. Kita kembali dalam hidup normal. TV-nya Gus Hayat ini. Iya. TV baru maksudnya. Iya, Alifba. Channel baru. Iya. Alifba TV. Alifba TV, ya betul. Jadi bagian dari perjuangan kebaikan bangsa Indonesia ini kan. Amin. Ya. Bukan channel yang provokatif. Enggak, kita justru bagaimanakah kita mengungkap semuanya. Iya. Mengungkap semuanya biar orang itu tidak ada rasa suudzon. Ya. Yang ada, yang kita tanamkan pada jiwa manusia ini adalah tadi kembali kepada sifat rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah, hingga manusia mengenal nilai-nilai kemanusiaan. Apa tadi yang disebut katanya adalah semua manusia, asal manusia boleh masuk kepada Nahdlatul Aulia, memanusiakan manusia, memiliki cinta dan kasih sayang. Terima kasih dari studio Alifba TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.